Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami berada di tempat ini, itu karena cinta kasih dan kemurahan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingat saudara kami yang belum hadir pada saat ini. Kami tidak tahu ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau menolong mereka. Terima kasih banyak Tuhan, kami mau undang Engkau hadir dalam ibadah kami ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhir. Dan Kau mengurapi setiap kami yang ada tempat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, pujian yang kami naikkan benar-benar untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman-Mu Tuhan, Engkau mempersiapkan hati kami. Pengurapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Maka lebih hari lebih hebat dan selalu mengingatkan kami, mengajarkan kami mengenai firman. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat malam saudara sekalian. Ya, puji Tuhan, ada yang nyeletuk tak kira absen. Mentang-mentang udah Natalan absen ya. Saudara, apa kabarnya? Haleluya, berkat Tuhan buat saya luar biasa. Amin ya. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang cuaca berhujan ya, tapi saya lihat tidak menyurutkan Bapak Ibu Saudara untuk mencari Tuhan ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Boleh baca bersama dengan saya tulisan ini 2, 3. Menikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu berarti kita menikmati kehadiran Tuhan. Artinya kita menikmati Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara sekalian, subtema kita adalah menjadi orang Kristen yang tenang. Coba 2, 3. Menjadi orang Kristen yang tenang. Di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan bagi kita ya. Mari membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 62. Kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 dan ayat yang kedua. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah ada di rumah Tuhan, itu sebabnya fokus untuk dengar firman Tuhan, enggak yang lainnya ya. Fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Baik, Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Yang sudah nemu bilang amin. Belum semua, masih cari ya. Mazmur 62 ayat 1 dan 2 ya. Baik, puji Tuhan. Mari kita membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, haleluya, saya percaya ini udah jadi ayat hafalan, benar? Udah jadi ayat hafalan. Saudara tentu sudah entah yang keberapa Bapak Ibu sudah membacanya ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan padanya lah keselamatanku. Yedutun itu siapa? Yedutun itu pemimpin pujian. Dia seorang pemuji.
Dia salah satu yang mengatur pemuji di Ka'bah Allah. Nah, Yedutun ini dia melantunkan mazmur dari Daud. Dan salah satu mazmur Daud yang diinspirasi oleh Roh Allah, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kalau firman Allah menyampaikan mengenai ketenangan, mungkin ada di antara kita nggak tenang. Mungkin ada di antara jemaat yang dalam kecemasan, dalam kegelisahan, dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup saudara. Dan Tuhan mengingatkan kita kepada lantunan kidung pujian mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang tenang. Ya, mari kita lihat pengertian tenang itu apa. Yang pertama, saudara sekalian, pengertian tenang yaitu diam, tidak bergerak-gerak atau tidak berombak. Saya senang sekali ke pantai. Ini orang Banyuwangi, ya. Orang Pasuruan juga itu dekat pantai, ya. Nggak tahu orang Magelang, kayaknya di gunung ya, jauh dari pantai. Nah, kalau kita ke pantai, ketika saya duduk pagi hari atau sampai malam begitu ya, di Pasir Putih situ Bondo, ketika saya duduk di pinggir pantai, karena itu ada banyak tembok yang sangat panjang, saya duduk dengan keluarga, saya lihat ini lautnya tidak capek-capek begitu ya. Jadi gelombang datang, pecah, datang lagi terus. Kapan ini laut bisa diam? Kapan ini air bisa tenang? Enggak bisa. Pengertian tenang akhir artinya tidak bergerak-gerak atau tidak berombak. Lewat pengertian ini maka firman Allah menunjuk kepada saudara dan saya bahwa tenang itu berarti memiliki keyakinan yang kokoh yang ditambatkan kepada Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, tidak bimbang. Ini bicara mengenai besarnya kepercayaan kita kepada Allah. Enggak ragu. Aku percaya dari Tuhan akan datang pertolonganku. Aku tidak akan ragu. Walaupun orang lain menertawakan aku, walaupun di mataku aku lihat situasi yang berbeda dengan keyakinanku, aku tetap memiliki keyakinan yang kokoh bahwa dari Tuhanlah datang pertolonganku, datang keselamatanku. Ini bicara mengenai besarnya kepercayaan kita kepada Allah. Kenapa orang Kristen bisa tenang? Karena di dalam dia ada iman yang kokoh. Amin. Amin. Mari kita baca 1 Samuel 30, Bapak Ibu. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ini bagian dari pengalaman Daud. 1 Samuel 30 ayat 6. Firman Allah berkata, saya baca dalam nama Yesus, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kita sudah sering membaca mendengar kisah ketika Daud ada di Siklag bersama dengan orang-orang yang mengikut dia. Ketika mereka pulang, Siklag sudah dibakar. Semua yang mereka punya sudah dirampas, dibawa. Mereka nggak tahu kemana. Keluarga mereka, istri, anak mereka sudah dibawa. Dan mereka nggak tahu dibawa kemana. Bapak Ibu, dalam keadaan seperti itu, semua orang yang sebelumnya berpihak bersama dengan Daud, sekarang mereka mau melempar Daud dengan batu. Daud terancam, diancam. Sebelumnya dielulukan. Tetapi sekarang sebagai pemimpin, semua orang melawan dia.
yang selalu selama ini bicara hormat, sopan, nggih Pak Daud, nggih, wis kami siap, mereka selalu loyal kepada Daud. Tapi hari itu mereka berani menuding Daud pakai jari mereka. Mereka bilang, ini gara-gara kamu. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Tidak ada lagi sopan santun, emosi, marah, semuanya tertumpah pada saat itu. Wah, Daud merasa bagaimana apa yang harus saya lakukan. Sekarang saya sendiri menghadapi situasi masalah. Tapi saudara baca dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu, jadilah orang Kristen yang tenang. Jadilah orang Kristen yang memiliki keyakinan yang kokoh, yang ditambatkan kepada Allah, tidak goyah walaupun situasi tidak seperti yang kita harapkan. Saudara bisa bilang amin? Amin. Percaya. Dan ini yang dikerjakan oleh Daud. Dan saudara tahu besoknya Daud ketemu lewat apa? Lewat seorang budak dari orang Amalek yang ditinggalkan di padang gurun. Dan lewat budak orang Mesir inilah dia menunjukkan jalan. Ketemu orang di padang gurun itu seperti saudara mencari jarum yang jatuh di pasir. Kalau bukan dari pihak Tuhan yang mendatangkan keselamatan bagi Daud dan keluarganya, tidak mungkin Daud akan menemukan semua yang hilang itu. Tapi sekali lagi, ketika kita dekat dengan Allah, ada ketenangan di dalam hati kita oleh karena kita punya iman yang kokoh kepada Allah. Dan itu mendatangkan mujizat atas hidup saudara dan saya. Mari terus percaya. Terus percaya. Kita membaca Alkitab di dalam Yakobus, Bapak Ibu. Boleh membuka Alkitab saudara di dalam Yakobus. Puji Tuhan. Yakobus pasal yang pertama, ya. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Bolehkah saya minta tolong untuk Ibu Lili membacakan ayat ini? Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, ya. Terima kasih banyak. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, saudara, amin. Saudara baca ayat ini sangat jelas. Pengertian tenang itu tidak bergerak, tidak berombak. Tetapi orang yang tidak memiliki iman, ini seperti gelombang laut. Dikatakan dia bimbang. Gelombang itu kan ke kiri, ke kanan, pokoknya ikut arah angin. Angin pergi kemana ya gelombang itu ke situ. Dan firman Allah berkata, kalau orang yang bimbang, dia tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa bisa mendua? Karena imannya begitu kecil. Hari ini percaya, sebentar lihat, dengar berita, dengar situasi, lihat kondisi, lihat dirinya. Loh, itu iman kemana hilang? Enggak tenang saudara sekalian. Kita ada di akhir zaman. Saudara harus hidup penuh iman kepada Allah. Sebab Daud berkata apa? Hanya dekat Allah dan saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Orang benar yang hidup oleh iman, dia akan bertahan. Tuhan pelihara dia dari hari ke hari. Puji Tuhan. Mari kita lihat pengertian yang kedua dari tenang. Kalau yang pertama, pengertian tenang artinya bahwa saudara memiliki keyakinan yang kokoh, yang ditambahkan kepada Allah, tidak bimbang. Jadi jangan tambahkan kepada uang ya, kepada harta, kepada pekerjaan, kepada toko saudara, kepada deposito saudara, bahkan kepada anak kita pun, kepada pemerintah atau kepada siapapun, tidak. Tambahkan itu kepada Allah. Dan itu yang Daud kerjakan. Dia kata harus buat bagaimana?
Semua orang memarahi dia, akan melempari dia dengan batu. Tapi Daud menambahkan kepercayaannya. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dengan jalan itulah Daud alami pertolongan, keselamatan dari Tuhan. Selama saudara hidup dengan iman, saudara pasti selamat dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, tenang artinya, pengertian yang kedua yaitu diam, tidak berubah-ubah. Diam, tidak berubah-ubah. Artinya apa? Ketika saya belajar, artinya bahwa tenang itu artinya setia, bertahan dalam segala keadaan. Coba dengan saya katakan setia. 2, 3, setia. Setia, bertahan dalam segala keadaan. Waktu masih muda setia, umur bertambah setia, waktu sehat setia. Tiba-tiba Tuhan izinkan sakit, setia. Sakit itu gak datang dari Tuhan, enggak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, penyakit mulai menyerang manusia. Ada iblis di balik semua penyakit. Tetapi tabib kita, bilu-bilu Yesus mendatangkan kesembuhan bagi kita. Ketika kita kelimpahan, gaji gede, tabungan banyak, kita setia kepada Tuhan. Tapi ketika dunia ini berubah, setiap hari ada perubahan. Dan Tuhan izinkan kita dalam proses, kita pun harus tetap setia, saudara sekalian. Ketika teman juga bersama-sama dengan kita, tetapi ketika tiba-tiba teman jadi lawan, kawan jadi lawan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Nah, Daud ini memiliki kesetiaan. Kita harus jadi orang Kristen yang tenang. Tenang itu artinya setia di dalam Tuhan. Mari kita membaca dalam 2 Samuel 7 ayat 1 ya. Bapak Ibu silakan membuka 2 Samuel 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nanti Ibu Margareta boleh membacakan 2 Samuel 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 2 Samuel 7 ayat yang 1 sampai dengan ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Ya, terima kasih. Tenang berarti tidak berubah-ubah, setia, bertahan dalam segala keadaan. Bapak Ibu, sebelum Daud jadi raja, dia itu gembala domba. Dikatakan mengembalakan 2-3 ekor domba punya ayahnya. Kemudian ketika dia memenangkan peperangan, maka dia kadang-kadang diundang ke istana. Dia memainkan suling, musik, kecapi ketika Raja Saul sakit oleh karena roh jahat. Tetapi firman Allah berkata, Daud ini masih pulang ke rumahnya juga. Untuk apa? Lihat itu 2-3 ekor domba itu yang menjadi tanggung jawab dari ayahnya kepada dia. Jadi ada kesetiaan. Ketika kita usaha kita masih kecil, usaha kita masih minim, omsetnya berapa sih, kita setia. Ketika dari yang kecil usaha kita bertambah, dulu mungkin cuma jual 1 aja, jual 2, sekarang jual 3, 4, 5, 6, 7, 10, kita bertambah-tambah. Kita harus tetap setia kepada Tuhan, tidak berubah pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Itu menyukakan hati Tuhan. Memang tantangannya gede. Saudara ngurus 1, saudara punya banyak waktu, bukan? Yang tersisa. Ketika saudara ngurus 1, 2, 3 sampai 10, wah ini tantangan, itu tantangan. Tapi Daud tidak terlena. Daud tidak terlena. Suatu saat dia duduk di istana. Wow, dari jaga 2-3 ekor kambing domba dibawa ke istana. Dia udah punya semua. Dia lagi duduk enak di istana nih. Tapi Alkitab berkata di sini, ketika dia duduk di rumah dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya,
Dia dipuja-puji sebagai raja yang hebat. Anak-anaknya semua terpelihara, pakai pakaian yang bagus, makanan yang enak bergizi, punya rumah yang besar mewah. Apa yang gak ada pada Raja Daud dan keluarganya? Semua berlimpah, tinggal di rumah istana yang bagus. Tapi kemudian firman Tuhan berkata dalam 2 Samuel 7 ayat 2, tiba-tiba Daud bilang apa kepada Nabi Nathan? Lihat. Jadi dia suruh orang lihat kepada dia. Dia suruh orang lain lihat kepada dia. Dia bilang, coba lihat saya. Saya ini tinggal di rumah yang bagus. Kayu aras itu kayu paling kuat, kayu yang paling mahal, kualitas terbagus. Dia bilang, aku tinggal di rumah seperti ini. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Artinya apa, saudara sekalian? Waktu masih kurang-kurang Daud cinta Tuhan. Ketika dia diberkati, dia bertambah-tambah. Dia semakin mencintai Tuhan. Amin. Bapak ibu saudara sekalian, bertahan setia dalam segala keadaan. Dan Daud mulai kumpulkan uang, semua yang dia punya harta untuk apa? Membangun bait Allah. Bapak ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita belajar, selain memiliki keyakinan yang kokoh yang kita tambahkan kepada Allah, mari kita memiliki kesetiaan untuk bertahan di dalam segala keadaan. Puji Tuhan. Mari dekat dengan Tuhan. Ini yang ada di dalam Daud. Ketenangan artinya punya keyakinan yang kokoh yang ditambahkan kepada Allah, tidak bimbang, tidak ragu. Semua berubah, dia tetap menambahkan kepercayaannya kepada Allah. Yang kedua, dia tetap bertahan setia dalam segala keadaan. Dulu susah, sekarang senang, dia tetap setia. Begitupun kalau dulu kita senang, terus kita lewati proses, kita tidak senang, hari ini pergumulan berat, pikul salib, tetap setia, tenang di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita lihat apa pengertian tenang. Bapak ibu, pengertian tenang artinya yang terakhir ini, tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tentram. Artinya apa saudara-saudara? Artinya tenang itu penuh dengan damai sejahtera dari Allah. Daud pernah bilang begini, aku ini gak ngerti opo-opo. Semua yang terjadi, musuh-musuh menyerang dia, dia dibenci tanpa alasan, dia dikejar-kejar oleh musuh, dia dikhianati temannya. Dia bilang, aku gak ngerti apa-apa, tapi seperti hewan. Dia bilang, aku seperti hewan, aku tidur berdiam di kaki Tuhan, dekat Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Daud ini penuh dengan damai sejahtera dari Allah. Hari-hari ini siapa yang lagi takut, khawatir, gelisah? Mari menikmati hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kita akan tenang, saudara sekalian. Kita akan menerima, dipelihara oleh Allah, menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Daud, dia diceritakan kisahnya dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Ya, Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Puji Tuhan. Saudari Abigail tolong bacakan. Kita dengar ya, ini peristiwa ketika Daud dikejar musuh. Dikejar siapa? Musuh. Yang jadi musuh siapa? Anaknya, saudara. Anaknya Absalom. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9 ya. Abigail boleh bacakan. Daud ketika ia lari dari Absalom, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Nah,
Ia menjawab, aku dari gurunya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Amin. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap menghukum aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, yang Engkau telah memukul semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Ini Daud dikejar musuh-musuhnya anaknya sendiri. Semua kita punya anak dari kecil, kita gendong-gendong, timang-timang sampai gede, terus dia seperti ini. Bayangkan saudara sekalian. Sampai Daud harus melarikan diri dikejar anaknya. Ini anak murtad saudara ya. Nggak takut sama Tuhan, sampai akhirnya nggak takut sama orang tua. Sampai Daud bilang apa? Tuhan, betapa banyak lawanku. Banyak orang bangkit menyerang aku. Bahkan anaknya juga bangkit menyerang dia. Bahkan orang berkata, waktu orang dengar, hah? Siapa? Daud dikejar sama Absalom. Apa? Absalom mau bunuh ayahnya. Orang bilang, wes, entek wes Daud. Habis Daud. Habis Daud sudah. Tidak ada pertolongan daripada Allah. Tapi saudara lihat dalam ayat yang keempat, Daud penuh dengan damai sejahtera. Dia bilang apa? Tapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Lihat, dengar baik-baik ayat 6. Perhatikan baik-baik. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dan selanjutnya, saudara, Daud bilang apa? Di tengah-tengah tekanan yang begitu besar, Daud bilang, aku tidur. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Masalah boleh datang, tapi Daud penuh dengan damai sejahtera dan Allah. Hari-hari ini minta damai sejahtera Tuhan. Yesus bilang sama murid-murid, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang tidak dapat diberi oleh dunia, aku berikan kepadamu. Siapa yang khawatir akan hari Tuhan, akan hari esok? Siapa yang khawatir akan kehidupanmu nanti? Reaksi orang kebanyakan itu panik, ya Bapak Ibu, panik. Kita dengar sekarang bencana alam, ya. Aduh, ini gimana? Aduh, gempa bumi gimana? Aku takut. Orang mulai panik. Ketakutan yang tidak terkendali. Ketika orang terancam, reaksi orang apa? Kebanyakan menjadi panik, saudara sekalian. Sampai gak bisa tidur, stres sendiri, panik. Ketakutan yang tidak terkendali. Yang gempanya di sana, yang takutnya di sini, saudara sekalian ya. Katanya nanti ada tsunami ya. Yang tsunami yang di pinggir pantainya di sana, yang di sini yang nggak bisa tidur. Panik, ketakutan yang tidak terkendali. Ada orang ketika menghadapi tantangan masalah, reaksinya apa? Marah-marah, emosi. Itu yang selalu berulang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus belajar seperti Daud. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, menjadi orang Kristen yang tenang, yang penuh dengan apa Bapak Ibu? Keyakinan yang kokoh, yang ditambahkan kepada Allah. Orang Kristen yang tenang, yang setia bertahan di dalam segala keadaan. Orang Kristen yang tenang, yang penuh dengan damai sejahtera dari Allah. Itu Tuhan beri hanya bagi saudara dan saya. Dunia tidak dapat menikmatinya. Hanya di dalam Yesus ada pertolongan bagi kita. Amin. Hanya Yesus. Apa? Keren tadi. Jawaban hidupku. Gak janjian sama Regi. Lagu pertama sama lagu ketiga temanya sama. Saya percaya malam hari ini Tuhan mau bilang, anak-anakku, aku bagianmu. Serahkan masalahmu, hidupmu kepadaku. Belajar percaya kepada aku. Setia di dalam segala keadaan. Damai sejahteraku akan memenuhi engkau. Saya tidak memperpanjang kebenaran firman Allah, tapi Yesus ada di tengah-tengah kita. Hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun
menghiburku, tak seorang pun dapat menolong, hanya Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara khawatirkan pada hari-hari ini? Apa yang membuat kita tidak tenang melihat hidup ini? Yesus yang akan menjadi sumber jawaban dan pertolongan, datang kepada Dia, menikmati hadiratnya. Ketika saudara meletakkan pengharapan saudara kepada Tuhan, Dia jamin hidupmu, Dia jamin hari esokmu, karena Dia Allah yang mengasihi engkau. Yesus tidak pernah berubah. Mari percaya setia kepada Tuhan. Dia akan memenuhi kita dengan damai sejahteranya. Saya percaya ketika saudara mencari Allah, setia dalam doa dan ibadah dan pelayananmu, maka Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Sebagaimana Dia sudah menolong Daud, Dia akan menolong saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan kembali pujian ini. Bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama yang percaya, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong, hanya Yesus. Benar sekali lagi, mari mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah. Haleluya. Hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidup, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi dengan iman rohani katakanlah, hanya Yesus jawaban hidup. Mari muliakan Dia, haleluya. Hamba sudah selesai menyampaikan firman, tetapi firman-Mu hidup dan akan bekerja dalam kehidupan setiap umat penebusan-Mu. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dipatahkan, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Digantikan dengan iman, kesetiaan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah. Malam ini kami bawa hidup kami letakkan di bawah kaki salib Kristus, karena kami tahu dari situ datang pertolongan. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kesetiaan dan ketekunan, semakin mengasihi Engkau di dalam segala situasi. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kesetiaan jaminan bagi hari esok kami. Kami hidup di bawah bayang kasih Allah. Terima kasih beri penghiburan bagi yang susah, beri kepastian bagi yang bimbang ya Tuhan, beri kekuatan bagi yang lemah, karena Engkau sendiri berjalan bersama dengan kami. Kalau Tuhan sudah menolong Daud, maka ketika kami dekat dengan Engkau pun kami akan merasa tenang, karena dari Engkau datang pertolongan dan keselamatan kami. Terima kasih Engkau berkati pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, pendidikan dari jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
yang terbaik menjadi bahagian mereka, yang setia mengasihi Allah. Engkau nyatakan kebesaran, mujizat, kebaikan dalam hidup mereka. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, Gembala seluruh pelayan, seluruh jemaat penuh dengan kasih karunia Allah. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur walaupun cuaca yang kurang baik, tapi kami masih bisa dihimpunkan di rumah Allah, di dalam hadirat Allah, menikmati kehadiran Tuhan. Bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada kami, yaitu kami memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Mereka sudah membawa hati hidup mereka, berkat Allah di atas mereka, yang sudah melayani, berkorban, mengembalikan diri Allah. Berkat Tuhan ada di atas mereka. Buka jalan bagi setiap yang bermasalah, buka pintu pertolongan, karena Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Terima kasih malam ini kami penuh dengan sukacita. Kami dibaharui dalam pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Indonesia, provinsi, bahkan kota di mana kami tinggal. Berkati lingkungan RT 6 RW 11 Kelurahan Mojolangu, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dan sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, dalam persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan, selamat malam.